Hari itu terasa seperti hari biasa. Matahari bersinar hangat, burung-burung bernyanyi, dan aku sedang menyapu halaman depan sambil sesekali melihat ke arah jalan, menunggu anakku pulang dari kampus. Ia memang sudah mulai sibuk akhir-akhir ini karena tugas akhir, tapi sesibuk apapun, dia selalu menyempatkan pulang untuk makan siang bersamaku. Tiba-tiba terdengar suara salam dari arah pagar depan. "Assalamualaikum, Tante." Aku menoleh. "Oh, itu kamu, Dinda?" Teman akrab anakku sejak mereka duduk di bangku SMA. Gadis manis yang ramah, cerewet, dan terkenal cukup pintar di kampus. Ia biasa datang ke rumah kami tanpa sungkan. Sudah seperti keluarga sendiri. Kalau tidak sedang mengobrol di kamar anakku, ya biasanya dia membantu memasak di dapur, tertawa-tawa, curhat, atau sekadar minum teh bersama. Aku tersenyum. "Waalaikumsalam, Dinda. Masuk, sayang. Mau ketemu Rara?" Dia masih di kampus, belum pulang. Dinda tampak gugup. Ada yang berbeda. Biasanya ia masuk dengan riang dan ringan, kali ini langkahnya pelan, matanya sembab, dan wajahnya pucat. Ia duduk di sofa ruang tamu sambil meremas jemarinya sendiri. Aku ikut duduk di seberangnya, mulai curiga. "Kamu nggak apa-apa, sayang? Kenapa? Ada masalah di kampus?" Dinda menunduk, matanya berkaca-kaca. "Tante, maaf aku datang tiba-tiba. Tapi, aku harus bicara. Ini penting." Hatiku mulai tak tenang. Aku mengangguk pelan. "Iya, silakan, Nat. Bicara saja." Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya meletakkan kedua tangannya di atas perutnya. Perlahan, ia berkata, "Tante, aku hamil. Sudah 5 bulan." Aku terperanjat. Nafasku tercekat. 5 bulan? Bagaimana bisa? Aku refleks memegang dadaku. "Astagfirullah, Dinda, siapa yang?" Dia menatapku penuh air mata, dan dengan suara nyaris tak terdengar, ia menjawab, "Pak Randy, suami Tante, ayah Rara." Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Suasana ruang tamu mendadak sunyi seperti kuburan. Yang terdengar hanya detak jantungku yang mendadak berpacu cepat, dan suara nafas kami yang saling menindih karena ketegangan. Aku tak percaya. Rasanya mustahil. Suamiku, Randy, dengan Dinda, sahabat anakku sendiri? Kamu bilang suamiku yang? Suaraku tercekat. Dinda mengangguk pelan. "Aku minta maaf, Tante. Aku tahu ini salah. Tapi aku sudah mencoba menjauh. Tapi Om Randy yang selalu mengejarku. Dia bilang cinta, dia bilang sayang, dan semuanya terjadi tanpa aku rencanakan. Aku juga bingung, Tante." Aku menatapnya tajam. Rasanya antara ingin marah, menangis, atau pingsan saat itu juga. "Jadi, selama kamu datang ke rumah, selama kamu tersenyum di depan aku dan Rara, kamu ternyata punya hubungan dengan suamiku di belakang kami." Dinda mulai menangis, menggenggam tanganku. "Tante, aku benar-benar minta maaf, aku nggak bisa sembunyikan ini lagi. Aku nggak mau anak ini lahir tanpa status. Aku ingin Om Randy bertanggung jawab." Aku berdiri, tak tahan lagi duduk. Kakiku bergetar, tapi aku paksakan untuk berdiri tegak. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Dinda? Kamu menghancurkan 2 hati sekaligus. Aku, dan sahabatmu sendiri. Kamu masuk ke rumah ini dengan wajah manis, tapi ternyata kamu menikam kami dari belakang." Dinda menangis makin keras. "Tante, aku nggak bermaksud jahat." Aku menoleh, ingin berbicara lebih keras, tapi pintu rumah terbuka. Rara masuk. "Anakku." Ia tampak kaget melihat kami berdua dalam suasana tegang. Dinda? Ada apa ini?" Dinda langsung bangkit, tapi belum sempat bicara, aku yang lebih dulu menatap anakku dengan mata berkaca-kaca. Kamu duduk dulu. Ada yang harus kamu dengar?" Rara menatapku bingung, lalu memandangi Dinda. Wajahnya mulai berubah. Ia bisa membaca situasi. "Apa yang terjadi, Ma?" Aku tak mampu menjelaskan. Hanya bisa menunduk. Dinda yang akhirnya angkat suara, suaranya lirih tapi jelas. "Rara, aku hamil dan ayahmu adalah ayah dari bayiku." Rara terdiam. Seketika, mulutnya terbuka, matanya melebar, dan tubuhnya limbung seperti mau jatuh.
Aku langsung menahan tubuhnya. Ia terisak, menangis, lalu mendorong Dinda menjauh. Apa? Kamu bohong, Dinda. Kamu bohong. Ayahku nggak mungkin melakukan itu. Dinda hanya menangis. Tak membela diri lagi. Semua telah dikeluarkannya. Rara berlari ke kamarnya, membanting pintu dengan tangisan histeris. Hatiku mencelos. Aku mengejarnya, tapi ia mengunci pintu dan hanya berkata, "Emma, biarin aku sendiri, aku nggak sanggup percaya." Aku kembali ke ruang tamu, napasku tercekat, emosiku memuncak. Aku mengambil ponsel dan menelepon suamiku. "Randy, pulang. Sekarang juga. Ada yang harus kamu jawab." Setengah jam kemudian, suamiku tiba. Wajahnya terlihat tegang. Saat melihat Dinda duduk di sofa, ia langsung memucat. Dan saat aku menatapnya tajam, ia menunduk. Tak sanggup menatap wajahku. "Dinda bilang kamu ayah dari anaknya. Benarkah?" Tanyaku to the point. Dia diam. Lama. Lalu mengangguk. "Iya, aku Vilaf, aku minta maaf." Hatiku hancur. Jantungku seolah diremas-remas. "Ilaf, selama ini kamu berhubungan dengan sahabat anakmu sendiri, di rumah ini, di belakangku, dan kamu sebut itu hilaf." Randy tak bisa berkata-kata. Dinda menangis lagi. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini aku mempercayai mereka. Aku sibuk di dapur, di kebun, sibuk mengurus rumah, sementara mereka di balik pintu, berselingkuh, berkhianat, dan menghancurkan semua kepercayaan. Aku berdiri. Mataku merah. "Dengar baik-baik. Kamu mau tanggung jawab sama dia? Silakan. Nikahi dia. Tapi jangan pernah kembali ke rumah ini. Kamu kehilangan aku. Dan kehilangan anakmu." "Sayang aku?" "Jangan panggil aku sayang," teriakku keras. "Kau sudah menginjak harga diriku. Kau memilih mainanmu daripada istrimu. Aku akan berdiri di atas luka ini. Tapi kamu akan hidup dalam rasa bersalah selamanya." Aku menoleh ke arah Dinda. "Dan kamu, anak muda yang kuanggap seperti anak sendiri, kamu sudah merampas segalanya. Sahabatmu, keluarganya, dan kehormatan kami. Aku takkan pernah bisa memaafkanmu." Aku menunjuk ke arah pintu. "Sekarang keluar, kalian berdua. Angkat kaki dari rumahku." Randy hendak bicara, tapi aku tutup pintu kamarku keras-keras. Dan hari itu menjadi hari terkelam dalam hidupku. Sejak kejadian sore itu, rumah kami berubah menjadi tempat yang sunyi, dingin, dan penuh luka. Aku tak berbicara sepatah kata pun pada Randy, suamiku. Rara juga tak keluar dari kamar selama 2 hari penuh. Ia hanya sesekali membuka pintu untuk mengambil makanan yang kutinggalkan di meja depan kamarnya. Selebihnya, tak ada suara, tak ada tawa, tak ada hangat keluarga seperti dulu. Pagi ini, aku duduk sendiri di ruang tamu. Masih tak percaya bahwa semua ini nyata. Suami yang selama ini kupercaya sepenuh hati, pria yang menemaniku sejak awal membangun rumah tangga dari nol, ternyata tega menyentuh sahabat anaknya sendiri. Bukan hanya menyentuh, tapi bahkan sampai membuat gadis itu hamil 5 bulan. Sudah sejauh itu mereka menjalin hubungan, tanpa aku tahu sedikit pun. Ada langkah kaki terdengar dari arah dapur. "Randy, sayang." Suara itu menyapa lembut, tapi membuat dadaku kembali sesak. Aku menoleh dingin. "Jangan panggil aku sayang. Duduk. Bicara." Setelah itu keluar dari hidupku. Ia mengangguk pelan, lalu duduk di sofa seberang. Rambutnya berantakan, wajahnya tampak lelah, dan sorot matanya penuh rasa bersalah. Aku tahu aku salah besar. Aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi aku mohon beri aku kesempatan bicara, katanya lirih. Aku mendengus pelan. "Bicara? Kamu pikir 1-2 kalimat bisa menambal luka yang kamu buat?" Randy tertunduk. Tangannya saling menggenggam. "Semuanya bermula sekitar 8 bulan lalu. Saat kamu dan Rara sedang ke rumah orang tuamu di Bandung. 2 malam kamu di sana. Dinda datang waktu itu, katanya mau ambil buku yang ketinggalan. Aku hanya menatapnya tajam. Awalnya aku nggak niat apa-apa. Tapi, dia mulai bersikap menggoda. Pakai baju tipis, duduk dekat, tersenyum manja, dan
Entah kenapa aku lengah. Aku bodoh. Aku seperti kehilangan kontrol. Lalu kamu biarkan dia menggoda? Bahkan kamu balas, dan kamu jatuh dalam pelukannya? Di rumah ini, suaraku meninggi. Ia mengangguk perlahan. Setelah itu, Dinda beberapa kali datang saat kamu nggak ada. Aku tahu itu salah, tapi aku makin lemah. Dia bilang dia jatuh cinta, dan aku juga merasa tergoda. Aku merasa diperhatikan, dimanja, sesuatu yang sudah lama nggak aku rasakan dari kamu. Aku membulatkan mata. Kamu menyalahkanku sekarang. Karena aku nggak manja, kamu malah tidur dengan gadis seumuran anakmu. Bukan begitu, katanya cepat. Kamu perempuan terbaik dalam hidupku. Tapi, entah kenapa, aku merasa kesepian. Kamu terlalu sibuk dengan rumah, dengan pekerjaanmu. Kita jarang ngobrol. Kita jarang saling sentuh. Aku merasa seperti cuma numpang tinggal di rumah sendiri. Aku mengatupkan rahangku kuat-kuat. Jadi semua ini, karena aku terlalu sibuk ya? Kamu pikir aku ngurus rumah ini, masak untukmu, menyetrika bajumu, itu semua bukan bentuk cintaku? Sementara kamu tinggal keluar masuk kamar dengan gadis centil teman anakmu sendiri? Itu bentuk kesetiaanmu. Randy menunduk makin dalam. Aku nggak mau membenarkan. Aku hanya mencoba menjelaskan. Aku berdiri. Tak tahan melihat wajahnya. Sudah cukup, Ren. Aku dengar cukup. Kamu laki-laki dewasa. Bukan remaja puber yang gampang tergoda. Kamu suami, kamu ayah. Tapi kamu memilih jadi laki-laki hina yang merusak dua perempuan sekaligus. Aku istrimu, Dinda itu sahabat anakmu sendiri. Dan kamu campakkan kami berdua demi nafsumu. Ia berdiri mengikuti. Tapi aku cinta kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku tertawa sinis. Cinta? Kata cinta dari mulut pengkhianat itu seperti racun, Randy. Ia terdiam, wajahnya hancur. Saat itu, pintu kamar Rara terbuka. Ia berdiri di ambang pintu dengan mata sembab dan rambut kusut. Matanya menatap ayahnya dengan tajam, tapi suaranya lirih. Kenapa, ya? Tanyanya pelan. Kenapa Dinda? Dia sahabatku. Kamu tahu itu. Randy mendekat. Rara, ayah minta maaf. Ayah hilaf. Ayah salah? Kenapa nggak mikir dulu sebelum melakukan semua itu? Suara Rara meninggi. Selama ini aku cerita banyak tentang dia ke ayah. Aku percaya kamu. Tapi kamu malah rebut sahabatku sendiri. Itu menjijikkan, ya? Randy meneteskan air mata. Maafkan ayah? Tidak, bentak Rara. Jangan pernah bilang kamu ayahku lagi. Kamu udah hancurkan semuanya. Aku nggak punya ayah seperti kamu. Aku memeluk Rara. Tubuhnya gemetar, tangisnya pecah. Dan saat itu aku sadar, luka kami terlalu dalam untuk sekadar dimaafkan. Rumah ini takkan sama lagi. Takkan pernah. Beberapa hari kemudian, Randy mencoba kembali. Membawa bunga, membawa makanan, mencoba minta maaf. Tapi pintu rumahku tertutup rapat. Hatiku tertutup rapat. Aku sudah memutuskan, pernikahan kami selesai sampai di sini. Kuantar surat gugatan cerai melalui pengacara. Dan saat ia menerimanya, Randy hanya bisa tertunduk. Ia tahu, luka yang ia buat tak bisa disembuhkan dengan penyesalan. Aku dan Rara tetap tinggal di rumah kami. Kami mulai menata ulang semuanya. Melepas foto-foto lama, mengganti gorden, merombak ruang keluarga agar tak ada lagi kenangan bersama sosok yang kini terasa asing. Dinda menghilang dari peredaran. Kabarnya kini tinggal di kos temannya. Beberapa kali mengirim pesan minta maaf ke Rara, tapi Rara hanya membacanya tanpa membalas. Aku nggak sangka temanku sendiri, ucap Rara suatu malam sambil memandangi langit dari teras rumah. Aku menggenggam tangannya. Kadang orang yang paling dekat justru menusuk paling dalam. Dia tahu aku sayang ayah. Tapi tetap dia rebut ayah dariku. Dan ayah tega banget, Emma. Aku menarik napas panjang. Kita nggak bisa mengubah orang, Nak. Tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Biar mereka hancur dengan pilihan mereka sendiri. Kita tetap jalan. Rara mengangguk. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan air mata yang lemah. Ada tekad di matanya.
Ada kekuatan baru yang mulai tumbuh. Setiap malam, aku masih sering menatap langit dan bertanya, kenapa aku? Tapi perlahan aku belajar mengganti pertanyaan itu menjadi, apa yang bisa kupelajari dari ini semua? Aku belajar bahwa tak semua senyum adalah tulus. Tak semua keakraban adalah cinta. Dan kadang, luka paling dalam datang dari orang yang paling kita percaya. Tapi aku juga belajar bahwa aku bisa berdiri lagi. Bahwa aku dan anakku bisa bangkit tanpa harus bergantung pada siapapun. Dan mulai hari itu, aku bersumpah, rumah ini adalah tempat yang suci. Tak ada lagi pengkhianat yang boleh melangkah masuk. Tak ada lagi yang kusayangi lebih dari diriku sendiri dan anakku. Malam itu, aku terbangun karena suara isak pelan dari kamar Rara. Sudah 2 minggu berlalu sejak pengakuan itu, sejak hari di mana semuanya terkuak dan hidup kami tak lagi sama. Tapi luka Rara masih sangat dalam, bahkan lebih dari lukaku sendiri. Aku mengetuk pintunya perlahan. Rara? Boleh Mama masuk? Tak ada jawaban. Tapi setelah beberapa detik, pintu dibuka perlahan. Wajah anakku tampak muram, matanya bengkak, rambutnya berantakan. Ia tidak seperti Rara yang ceria dan penuh semangat seperti dulu. Aku masuk dan duduk di tepi ranjangnya. Rara kembali membenamkan wajahnya di bantal. Aku kangen Dinda, Emma, tapi aku juga benci dia, bisiknya, lirih. Kalimat itu menghunjam dadaku. Rara lalu duduk perlahan, menatap langit-langit kamarnya yang penuh dengan foto-foto mereka berdua. Aku tak tega menyuruhnya melepas semua itu, meski tahu tiap foto adalah pisau di hatinya. Dia itu temanku sejak SMA, MA. Kita duduk sebangku, belajar bareng, makan siang bareng, bahkan tidur bareng pas study tour. Waktu aku kena demam berdarah, dia yang paling sering jenguk. Dan saat aku naksir cowok, dia yang paling semangat bantu aku stalking. Tapi ternyata dia yang nyakitin aku paling dalam. Aku menggenggam tangannya. Kadang orang yang paling dekat, paling kita percaya, justru orang yang paling berani mengkhianati. Rara menggeleng. Aku yang salah, MA. Aku yang bodoh. Aku terlalu percaya sama dia. Aku terlalu banyak cerita tentang keluarga kita. Aku bahkan cerita kalau ayah itu orangnya baik, perhatian. Aku bahkan bercanda ke dia, ayahku ganteng enggak? Kalau masih muda, pasti banyak cewek suka deh. Hah? Lihat, aku sendiri yang buka jalan. Aku langsung memeluknya erat. Rara, dengar, itu bukan salah kamu. Kamu hanya jadi anak baik yang sayang keluarga dan percaya sama teman. Salah satu dari mereka memang sudah berniat buruk. Dan yang satu lagi, suamiku pria yang seharusnya tahu batas, ternyata kehilangan akal sehat. Mereka yang salah, bukan kamu. Rara menangis lagi di bahuku. Lama, aku hanya mengelus rambutnya dan menahan tangis yang nyaris pecah. Sakit hati bisa dibagi, tapi tak bisa dikurangi. Tapi saat tangis itu keluar, paling tidak, rasa sesaknya bisa pelan-pelan dilepaskan. Keesokan harinya, Rara duduk di depan meja belajar. Di tangannya ada album foto yang berisi kenangan mereka berdua. Aku mengintip dari pintu. Apa kamu pernah benar-benar sayang sama aku, Din? Gumamnya sambil menatap foto mereka sedang tersenyum lebar di taman kampus. Ada foto Dinda yang memeluk Rara dari belakang, mereka tertawa lepas saat bermain sepeda, ada juga video pendek saat mereka berdua saling mengejek di mobil saat perjalanan pulang dari pantai. Semua tawa itu kini terasa palsu. Semua momen itu kini seperti duri. Ponsel Rara berdering. Nama Dinda muncul di layar. Rara menatapnya lama. Ia tak mengangkat. Tapi kali ini, ia membuka pesan yang baru saja masuk. Ra, aku tahu aku nggak pantas dimaafin. Tapi aku cuma pengen kamu tahu, aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Aku cinta kamu sebagai sahabat. Tapi aku juga cinta ayahmu. Aku bingung. Aku salah. Tapi aku benar-benar menyesal, Ra. Rara menatap layar ponsel itu dengan air mata yang kembali menetes. Ia lalu membalas, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Kamu nggak bingung, Din. Kamu cuma tamak. Kamu pengin semuanya. Kamu pengin sahabatmu tetap ada, tapi juga pengin suami sahabatmu jadi milikmu. Kamu tahu siapa dia, tapi kamu tetap terus main api. Sekarang tanggung akibatnya.
Dan setelah itu, Rara memblokir nomor Dinda. Malam itu, kami makan malam berdua. Biasanya Rara tak banyak bicara sejak kejadian itu. Tapi malam itu ia mulai membuka suara. "Ma, kamu masih sering kepikiran ayah?" Aku tersenyum pahit. "Masih. Kadang aku bangun tidur dan hampir memanggil namanya. Kadang aku ke dapur dan masih menyiapkan 3 piring, lupa kalau sekarang tinggal 2. Rara mengangguk pelan. "Kamu nyesel, Ma, menikah sama ayah?" Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tidak. Aku nggak menyesal. Karena dari pernikahan itu, aku punya kamu. Tapi aku menyesal karena terlalu lama memaklumi dia. Terlalu percaya. Terlalu cinta. Kalau ayah mau balik, kamu akan terima dia lagi." Aku menggeleng tegas. "Tidak. Sekali seseorang mengkhianati kepercayaan, apalagi sekeji itu, dia bukan lagi orang yang bisa diajak jalan bersama." Rara menunduk. Aku juga nggak tahu aku bisa percaya laki-laki lagi atau enggak. Aku menatapnya, lalu menggenggam tangannya. "Kamu bisa. Tapi nanti, kalau kamu sudah sembuh, jangan tutup hatimu karena luka yang dibuat 2 orang keji. Masih banyak orang baik di dunia ini. Kita cuma belum ketemu." Beberapa hari kemudian, Rara mulai masuk kuliah lagi. Ia memang masih murung, tapi setidaknya ia sudah mau bersosialisasi. Aku menjemputnya sore itu. Teman-teman banyak nanya, "Ma, katanya Dinda cuti kuliah. Kabarnya dia udah keluar dari grup, bahkan ngekos di tempat baru. Nggak ada yang tahu kemana." Aku hanya menjawab pelan, mungkin dia sedang bersembunyi dari rasa malu. Atau dari rasa bersalah. Rara menatap jauh ke depan. "Aku pernah sayang banget sama dia, Ma. Tapi sekarang aku cuma pengen dia hilang dari hidupku." Aku mengangguk. "Dan kamu berhak atas itu, Nak. Kamu berhak memilih siapa yang kamu izinkan tinggal dalam hidupmu." Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu sambil memandangi dinding kosong tempat dulu foto keluarga kami terpajang. Kini dinding itu telanjang. Hanya ada bekas paku yang menggantung sia-sia. Rara keluar dari kamarnya dan ikut duduk di sebelahku. Katanya pelan. "Terima kasih karena udah tetap kuat untuk aku." Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. Kita perempuan, Ra. Perempuan itu kadang dipikir lemah, tapi nyatanya, kita yang paling tangguh. Kita bisa hancur berkeping-keping, tapi tetap mampu menyapu lantai rumah, masak, dan peluk anak sambil menahan tangis. Rara menunduk, lalu memelukku erat. "Aku janji, Ma. Aku akan tetap jadi anak yang kuat. Walau tanpa ayah, walau tanpa sahabat. Aku akan tetap jalan." Aku menatap langit malam lewat jendela. Di luar sana mungkin banyak yang berpikir kami hancur. Tapi justru di titik paling rendah inilah kami mulai menemukan kekuatan sesungguhnya. Dan di balik pengkhianatan paling menyakitkan, ada hati yang akhirnya belajar memilih. Mana yang pantas dipertahankan, dan mana yang harus dilepaskan, meski pernah dicintai. Hidup kami mulai berjalan tanpa Randy dan Dinda, walau luka yang mereka tinggalkan masih terasa perih, seperti baru kemarin dihujam. Aku dan Rara mencoba bertahan, menata sisa-sisa rumah tangga yang berserakan. Tapi sekuat-kuatnya aku membentengi rumah dari masa lalu, takdir ternyata masih punya cara lain untuk menguji kesabaran. Hari itu, ketika aku baru saja selesai menyiram bunga di halaman belakang, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Rara sedang di kampus, jadi aku yang membuka. Dan di sanalah mereka berdiri, Randy dan Dinda. Wajah mereka penuh kecanggungan. Randy tampak lebih kurus, matanya cekung. Dinda, dengan perut yang sudah makin besar, berdiri di belakangnya, menunduk, memegangi perutnya seolah ingin menyembunyikannya dari pandangan. Aku hanya berdiri di ambang pintu. Diam. Tidak menyilakan mereka masuk. Tak ada senyum. Hanya tatapan dingin. Aku cuma ingin bicara, sekali saja. "Boleh?" pinta Randy lirih. Aku menahan napas. Ingin membanting pintu, tapi hatiku berkata lain. Mungkin, ini saatnya menyelesaikan semuanya. Mungkin, luka ini harus dihadapi, bukan dihindari. "Masuk," ucapku singkat, lalu berbalik dan berjalan ke ruang tamu. Mereka duduk, dan suasana menjadi senyap. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar,
menambah dingin suasana. Aku tahu aku tak pantas berada di sini lagi, Randy memulai dengan suara pelan. Tapi aku merasa harus menyampaikan ini langsung dari hatiku. Aku menatapnya, datar. Kau tak perlu menjelaskan apapun lagi. Semuanya sudah jelas. Dinda tampak gelisah, tapi Randy melanjutkan. Aku minta maaf. Aku sudah menghancurkan hidupmu dan hidup Rara. Tapi aku ingin kamu tahu aku benar-benar menyesal. Dan aku ingin bertanggung jawab atas semua ini. Aku menyilangkan tangan di dada. Tanggung jawab? Jadi sekarang kamu datang ke sini untuk minta restu menikah dengan dia? Setelah kamu mengkhianatiku sebagai istri dan menghancurkan anakmu sendiri sebagai ayah. Dinda buru-buru berkata, Tante, aku nggak pernah niat merebut Om Randy dari Tante. Aku juga bingung. Tapi aku sudah terlanjur cinta. Cinta? Aku hampir tertawa. Cinta bukan tentang merusak rumah tangga orang lain, Dinda. Cinta bukan alasan untuk mengkhianati kepercayaan. Kalau kau benar cinta pada anakku, kau takkan menginjak harga dirinya seperti ini. Dinda mulai menangis, menunduk. Randy mencoba membela, dia masih muda, dia belum tahu cara berpikir panjang. Semua ini terjadi karena kesalahan kami berdua. Aku menatap Randy tajam. Jangan kau tarik kami ke dalam lumpur pembenaran. Kau bukan korban. Kau pelaku. Kau pria dewasa yang memilih menghancurkan keluarganya demi seorang gadis muda. Jangan anggap aku bodoh. Randy tertunduk, tak bisa membalas. Aku berdiri, menahan gemetar di kaki. Kalian tahu kenapa aku masih beri kalian waktu bicara di sini? Karena aku ingin kau dengar langsung. Mulai hari ini, jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu Rara. Kalau kau ingin menikahi dia, silakan. Tapi keluarlah dari hidup kami sepenuhnya. Dinda berdiri juga, dengan wajah memelas. Tante, aku tahu aku sudah keterlaluan. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku bahkan nggak bisa tidur setiap malam karena mimpi buruk terus datang. Aku cuma ingin dimaafkan. Meskipun aku tahu aku tak layak dimaafkan. Aku mendekat padanya, menatap mata Dinda dalam-dalam. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kamu hamil, bukan karena kamu pacaran dengan suamiku. Tapi karena kamu pernah kupeluk seperti anak sendiri. Kupasakkan makananku untukmu, kubela saat teman-temanmu menjauhimu. Tapi kamu balas dengan merusak rumah ini. Dinda menangis makin keras. Tapi aku tak goyah. Luka sudah terlalu dalam. Keluar. Sekarang, kataku tenang, tapi tegas. Randy berusaha bicara lagi, tapi aku menatapnya tajam. Aku tidak akan lapor polisi. Tidak akan mencemarkan nama kalian. Tapi kalian, jangan pernah langkahkan kaki ke rumah ini lagi. Anak itu? Biar jadi tanggung jawab kalian. Jangan pernah berpikir akan membawa dia untuk mendekat ke kami. Mereka akhirnya keluar, langkah mereka pelan, terhina. Tapi aku tak peduli. Bukan karena aku kejam. Tapi karena aku tahu ini satu-satunya cara menyelamatkan diriku sendiri. Dan anakku. Malamnya, aku menceritakan semua pada Rara. Ia mendengarkanku sambil memeluk bantal, wajahnya datar. Tidak menangis lagi. Mungkin karena air matanya sudah kering, atau mungkin hatinya sudah mati rasa. Mereka datang minta maaf, tanyanya pelan. Aku mengangguk. Tapi aku sudah usir mereka. Dan aku pastikan, mereka takkan ganggu kita lagi. Rara menatapku. Apa Mama percaya mereka benar-benar menyesal? Aku mengangkat bahu. Mungkin. Tapi bukan berarti kita harus memberi mereka kesempatan. Maaf bisa diberikan. Tapi kepercayaan tidak semudah itu kembali. Rara tersenyum tipis. Mama hebat. Bisa bicara sedingin itu. Aku kalau ketemu mereka, mungkin aku akan teriak histeris. Aku mengusap kepalanya. Bukan karena Mama kuat, Nak. Tapi karena Mama tahu, kalau kita ikut hancur, kita cuma bikin mereka menang. Beberapa minggu setelah itu, kabar pernikahan Randy dan Dinda tersebar di lingkungan. Tetangga mulai berbisik-bisik, tapi aku memilih diam. Aku tak perlu membela diri atau menjelaskan apapun. Biar mereka tahu sendiri siapa yang sebenarnya menghancurkan rumah tangga ini.
Aku memilih pergi dari grup ibu-ibu RT, berhenti dari kegiatan pengajian sementara, dan fokus bekerja dari rumah. Rara juga mulai kembali ceria, meski butuh waktu. Kami membeli tanaman baru, mewarnai dinding ruang tamu, dan mengganti semua perabotan kecil yang pernah disentuh oleh kenangan. Proses ini tidak mudah, tapi perlahan rumah ini kembali terasa hidup. Tanpa mereka, dan aku belajar sesuatu dari semua ini. Bahwa cinta bisa saja berubah menjadi bencana. Bahwa kepercayaan bisa hancur seketika. Tapi yang tak boleh hilang adalah harga diri. Aku pernah jadi istri yang setia, ibu yang baik, dan sahabat yang tulus. Tapi jika semua itu hanya membuatku diinjak-injak, maka aku lebih memilih menjadi perempuan yang bangkit, walau sendiri. Dan untuk mereka yang sudah pergi dari rumah ini dengan noda, biarlah mereka hidup dalam pilihan mereka. Sedangkan aku dan anakku akan hidup dalam kebebasan. Bebas dari kebohongan. Bebas dari pengkhianatan. Bebas dari rasa takut. Karena mulai hari ini, aku tak akan membuka pintu rumah ini lagi untuk siapapun yang datang membawa senyum, tapi menyembunyikan pisau di balik punggung. Hari-hari berlalu setelah kepergian Randy dan Dinda dari hidup kami. Luka itu memang belum sembuh sepenuhnya, tapi waktu mulai menyembuhkan yang tak terlihat. Aku dan Rara seperti dua perempuan patah hati yang sedang membangun kembali runtuhan hidup kami, bata demi bata. Di pagi hari, kami bangun lebih awal. Tak lagi dengan tangis atau ketegangan, tapi dengan rutinitas sederhana yang menenangkan. Rara mulai kembali sibuk dengan kuliah dan skripsinya, sementara aku, untuk pertama kalinya dalam hidupku, berpikir serius untuk membangun usaha sendiri. Awalnya hanya iseng. Aku mengunggah foto makanan masakanku ke media sosial, resep-resep lama yang dulu biasa disukai Randy dan Rara. Tak kusangka, banyak teman yang bertanya, "Ini jualan, ya? Bisa pesan?" Satu demi satu pesanan datang. Awalnya hanya untuk teman dekat, lalu tetangga, lalu teman-teman mereka. Dalam 2 minggu, aku sudah harus menyewa 1 freezer tambahan untuk menyimpan stok. Dari situ aku sadar, Tuhan tak pernah menutup satu pintu tanpa membuka jendela lainnya. "Mama, ini luar biasa," ujar Rara suatu malam sambil melihat layar laptop yang penuh notifikasi pesanan. Aku tersenyum, sambil mengaduk adonan pastel isi ayam. "Mama cuma masak, Nak. Nggak nyangka bisa begini." "Bukan cuma masak, Emma. Mama bertahan. Mama bangkit. Itu hebat," katanya sambil memelukku dari belakang. Tanganku berhenti. Hatiku hangat. Selama bertahun-tahun, aku terlalu sibuk menjadi istri yang baik dan ibu yang sempurna, sampai aku lupa bahwa aku juga seorang perempuan yang punya hak untuk bahagia. Dan kini, setelah semua kehancuran itu, justru aku menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diriku sendiri. Suatu hari, saat sedang mengantarkan pesanan ke rumah salah satu pelanggan, aku bertemu seorang wanita parubaya yang ramah bernama Bu Ratna. Ia pelanggan baru yang memesan 30 kotak pastel untuk acara kantornya. "Bu Rika, saya penasaran. Ibu punya latar belakang catering, ya?" tanyanya sambil menyeruput teh. Aku tersenyum. "Tidak, Bu. Baru belajar-belajar lagi belakangan ini. Dulu memang sering masak untuk keluarga, tapi baru kali ini jualan." Bu Ratna mengangguk-angguk. "Wah, sayang banget kalau nggak dikembangkan. Saya ini manajer SDM di perusahaan properti. Lagi nyari vendor catering rumahan untuk acara rutin bulanan. Gimana kalau ibu coba kirim proposal?" Aku terdiam sejenak. "Income? Saya serius, loh," lanjutnya. "Masakan ibu enak. Presentasi bagus. Dan yang paling penting, ada rasa rumahan yang hangat. Karyawan kami pasti suka." Sepulang dari sana, aku dan Rara duduk semalaman menyusun proposal sederhana. Ia membantu desain logonya, membuat akun Instagram resmi, dan menyusun daftar menu. Rasanya seperti mengerjakan proyek besar, tapi justru disinilah aku merasa hidup kembali. Beberapa minggu kemudian, aku resmi mendapat kontrak catering dari perusahaan Bu Ratna. Tidak besar, hanya untuk 30-50 orang seminggu sekali. Tapi itu cukup untuk membuktikan, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Setiap pagi, dapur kecil kami sibuk oleh aroma tumisan, kukusan, dan gorengan hangat.
Rara sering membantuku sebelum berangkat kuliah, dan kadang pulang membawa kabar-kabar lucu dari kampus yang membuat kami tertawa lagi. Sampai suatu hari, Rara pulang dengan wajah penuh pertanyaan. "Ma, boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu," jawabku sambil melipat kotak makanan. "Kalau suatu hari, Dinda minta maaf padaku, aku harus jawab apa?" Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti menyayat kembali luka lama. Tapi aku tahu, Rara sudah cukup kuat untuk membicarakannya. "Kamu belum memaafkan dia?" tanyaku pelan. "Aku tidak tahu. Kadang aku ingin. Tapi tiap kali aku ingat wajahnya waktu itu, rasanya seperti ditusuk." Aku duduk di sebelahnya, mengusap punggungnya lembut. "Rara, memaafkan itu bukan soal melupakan, tapi soal membebaskan diri dari beban. Bukan untuk mereka, tapi untuk kita sendiri." Rara menunduk. "Tapi aku takut kalau aku maafkan, aku seperti membenarkan perbuatannya." "Tidak," jawabku. "Kamu memaafkan karena kamu berhak untuk sembuh. Mereka tetap salah, dan luka itu nyata. Tapi kamu tak harus terus hidup dalam bayang-bayang mereka." Rara menatapku, lalu perlahan mengangguk. Suatu sore, ketika aku sedang mempersiapkan menu untuk besok, Rara masuk ke dapur sambil membawa bunga. "Dari siapa itu?" tanyaku. "Dari seseorang," jawabnya singkat sambil tersenyum misterius. Aku hanya tersenyum melihatnya. Dalam diam, aku tahu, hati anakku mulai pulih. Luka itu masih ada, tapi ia sudah tak membusuk. Ia mulai tumbuh jadi bekas luka yang justru menguatkannya. Malam itu, aku duduk sendirian di teras rumah. Menatap langit yang tak secerah dulu, tapi juga tak sepekat malam-malam setelah pengkhianatan itu. Aku teringat kembali kata-kata Randy, air mata Dinda, dan semua kejadian yang pernah menghancurkan segalanya. Tapi aku juga teringat bagaimana aku memilih untuk berdiri, bukan terpuruk. Aku teringat bagaimana Rara menghapus air matanya dan berkata, "Mama, kita pasti bisa." Aku teringat setiap panci dan wajan yang kupakai untuk menyambung hidup. Setiap senyuman pelanggan. Setiap pelukan anakku. Dan aku tahu hidup ini belum selesai. Bahkan mungkin, baru saja dimulai. Keesokan paginya, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria muda turun dari dalamnya, membawa sekotak makanan yang ia kembalikan. "Bu Rikaya," sapanya ramah. "Saya Aldi, teman Rara di kampus. Saya yang bantu promosiin catering ibu ke teman-teman kantor saya juga." "Oh, iya. Rara cerita soal kamu," jawabku dengan senyum. "Makasih banyak, ya." Dia tersenyum sopan. "Sama-sama, Bu." "Oh ya? Ini, saya cuma ingin bilang, masakan ibu enak sekali. Ibu itu contoh wanita hebat. Rara juga anak yang kuat." Aku hanya bisa tersenyum, dan dalam hati bersyukur. Karena sekarang, kami tak hanya dikelilingi oleh masa lalu yang menyakitkan, tapi juga oleh orang-orang baik yang menjadi bagian dari lembaran baru hidup kami. Di akhir bagian ini, aku ingin menyampaikan satu hal kepada setiap perempuan yang pernah dihancurkan oleh pengkhianatan. Kita mungkin jatuh, tapi kita juga punya hak untuk bangkit, untuk mencintai diri sendiri, dan untuk menata hidup baru yang lebih indah dari sebelumnya. Luka itu tidak perlu disembunyikan, tapi juga tidak perlu dibiarkan menguasai hidup kita. Karena ternyata, dari reruntuhan rumah yang hancur, kita bisa membangun istana yang lebih kokoh. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak hari terkelam dalam hidupku. Sejak pengkhianatan itu terkuak, hidupku dan Rara seperti dipaksa merangkak dari kehancuran. Tapi hari ini, aku bisa menatap cermin dan berkata pada diri sendiri, "Kamu baik-baik saja. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya." Usaha catering yang kupelopori dari dapur rumah kini telah menjelma menjadi usaha rumahan yang cukup dikenal di kompleks dan beberapa perusahaan kecil. Rara, yang sebelumnya lebih banyak diam dan murung, kini aktif membantu promosi melalui media sosial. Ia membuat akun Instagram, TikTok, bahkan channel YouTube kecil untuk menampilkan proses masak dan cerita di balik setiap menu rumahan kami. Aku beri judul channelnya, Dapur Penyembuh Luka, ya, MA. Kata Rara suatu sore. Aku terkekeh. Kenapa bukan Dapur Bumbu Cinta saja? Rara memelukku dari belakang sambil tertawa kecil.
Karena semua luka kita sembuh di dapur ini, Ma. Dan dia benar. Setiap sayur bening, pastel goreng, sambal goreng ati, hingga kue-kue kecil yang kami buat, bukan hanya membawa rasa di lidah, tapi juga makna. Masing-masing seperti bagian dari jiwa kami yang pulih. Pelanggan pun bukan hanya datang karena rasa, tapi juga karena cerita. Salah satu pelanggan rutin kami adalah Pak Arif, seorang pemilik coworking space di tengah kota. Ia sering memesan makanan ringan untuk acara komunitasnya, dan suatu hari ia berkata padaku, "Bu Rika, kenapa nggak buka warung makan kecil saja? Saya bisa sewakan salah satu tempat di coworking saya, kalau ibu mau." Awalnya aku ragu, modal jelas belum cukup. Tapi setelah diskusi panjang dengan Rara dan tabungan hasil jualan selama 3 bulan terakhir, kami memutuskan untuk mencoba. Kami sewa satu ruang kecil, cukup untuk 6 meja dan satu dapur terbuka sederhana. Dan seperti yang Tuhan janjikan, ketika niat itu tulus, jalan akan dibukakan. Hari pembukaan warung kecil kami sungguh tak terlupakan. Bukan karena ada karangan bunga atau selebrasi besar, tapi karena semua pelanggan lama berdatangan dan membawa teman-temannya. Beberapa bahkan membawa oleh-oleh kecil sebagai ucapan selamat. "Mbak Rika, saya dulu pelanggan pertama yang beli pastel goreng, loh. Ini ada pot kecil bunga rosemary dari kebun saya, semoga usaha Mbak wangi terus." Dan senyuman mereka menjadi bukti bahwa kami tidak sendirian. Di antara keramaian pembukaan itu, aku melihat Aldi datang bersama beberapa temannya. Ia mengangkat tangan dari kejauhan sambil tersenyum pada Rara. Gadis kecilku, yang dulu begitu rapuh, menyambutnya dengan ekspresi malu-malu yang manis. Ada binar di mata mereka. Aku tahu itu tanda awal sesuatu yang baru. Malam harinya, setelah tamu-tamu pulang, kami berdua duduk di bangku kayu kecil di dalam warung. Lampu temaram menyala hangat, aromanya masih tersisa, dan sisa tawa pelanggan masih terbayang di telinga. "Ma," kata Rara pelan. "Tahu nggak? Untuk pertama kalinya aku ngerasa, semua kejadian buruk itu justru bikin kita lebih hebat." Aku menoleh padanya, tak menjawab. Kalau dulu nggak dihancurkan, mungkin kita nggak tahu betapa kuatnya kita berdiri. Kalau dulu nggak dihianati, mungkin kita masih terlalu bergantung pada orang yang salah. Aku mengangguk perlahan, mengusap rambutnya. "Betul, Nak. Kadang Tuhan membiarkan sesuatu pecah, supaya kita sadar, itu bukan bagian yang utuh dari kita." Rara tersenyum kecil. "Dan Aldi, dia orang baik, Ma. Dia sabar, nggak pernah tanya tentang masa lalu, dan dia nggak pernah minta aku cepat sembuh. Dia cuma ada." Aku tersenyum. "Kalau kamu bahagia, Mama juga bahagia." Tapi tentu, tak semua berjalan mulus. Suatu pagi, ketika aku membuka ponsel, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya, "Jangan sok bahagia. Kamu sudah merebut hidupku." Dinda, tanganku sempat gemetar. Tapi tak ada emosi yang membuncah seperti dulu. Aku hanya menghela napas dan tersenyum tipis. Aku tak membalas. Hari itu, aku pergi ke dapur, meracik bumbu, menyusun nasi kotak, dan tertawa kecil saat Rara menceritakan tingkah lucu pelanggan di warung. Aku tidak merebut hidup siapa-siapa. Aku hanya mengambil kembali hidupku yang pernah dicuri oleh pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, tanpa diduga, Randy muncul. Ia berdiri di depan warung kami, tampak canggung dengan wajah yang jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. Rambutnya berantakan, dan kantung mata dalam menghiasi wajahnya. "Rika," katanya pelan. "Boleh bicara sebentar?" Rara yang melihat dari jauh segera berdiri, wajahnya tegang. Tapi aku menenangkan dengan anggukan. "Kami berbicara di bangku luar, hanya kami berdua. Aku nggak datang untuk minta kembali. Aku cuma ingin minta maaf. Aku kehilangan semuanya." "Dinda," dia keguguran. "Lalu pergi." Katanya tak sanggup hidup dengan beban ini. Aku diam, mendengarkan tanpa ingin menyela. Aku bodoh. Sangat bodoh. Aku kehilangan istri dan anakku karena nafsu sesaat. Aku tahu, aku tak pantas dimaafkan. Aku menatapnya. Dulu, aku bisa saja menangis, menjerit, memohon jawaban. Tapi kini, yang kurasa hanya lega. "Randy, kamu benar. Kamu tak pantas dimaafkan.
Tapi aku juga tak menyimpan dendam lagi. Karena sekarang, hidupku lebih baik tanpamu. Ia menunduk, suara tercekat. Kamu luar biasa, Rika. Aku berdiri. Kau tak perlu puji aku. Tapi jangan pernah ganggu aku dan Rara lagi. Itu cukup. Lalu aku melangkah masuk ke warung, meninggalkannya sendiri bersama penyesalan yang dia buat sendiri. Hari demi hari berjalan, dan hidup kami makin mapan. Warung makan kecil kami mulai diliput media lokal. Kami mulai menerima pesanan dari luar kota. Bahkan ada pelanggan yang menawarkan kerja sama membuat cabang di kota lain. Dan yang lebih indah, cinta mulai tumbuh kembali di hati Rara. Aldi bukan hanya teman, tapi pendamping yang pelan-pelan menyembuhkan. Dia tak mencoba jadi pahlawan, hanya jadi tempat yang nyaman untuk bersandar. Suatu malam, ia datang ke rumah membawa sekotak kue buatan sendiri dan berkata padaku, "Bu Rika, saya serius sama Rara. Tapi saya nggak akan buru-buru. Saya akan tetap di sini, kalau Rara siap saya akan tunggu." Hatiku luluh. Bukan karena manisnya kata-kata, tapi karena ketulusannya terpancar dari sikapnya. Aku tahu anakku akan baik-baik saja. Di akhir bagian ini, aku ingin sampaikan bahwa, setelah hujan badai, akan ada pelangi. Setelah pengkhianatan, akan datang keikhlasan. Setelah luka, akan tumbuh kekuatan. Dan saat kita akhirnya bisa berdiri tegak, kita bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Kita adalah versi terbaik dari diri sendiri, yang tak gentar walau pernah hancur. 3 tahun telah berlalu sejak malam itu, malam saat aku berdiri di depan warung kecil dan mengusir lelaki yang pernah kuanggap separuh jiwaku. 3 tahun sejak kami benar-benar memulai hidup dari nol. Kini, pagi ini, aku duduk di depan cermin rias dengan air mata mengambang di pelupuk mata. Tapi kali ini, air mata ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata syukur dan bahagia. Hari ini adalah hari pernikahan Rara. Putriku, gadis kecil yang dulu kupeluk saat ia menangis karena dihancurkan oleh sahabatnya dan dikhianati oleh ayahnya. Gadis yang dulu berkata, "Aku takut cinta, Ma." Kini berdiri anggun dalam balutan kebaya putih gading, dengan senyum bahagia mengembang di wajahnya. Hari ini, dia akan menikah dengan Aldi, lelaki yang sabar, baik, dan setia. Lelaki yang pernah berkata padaku, "Saya akan tunggu, Bu." Bahkan jika seumur hidup. Pernikahan itu digelar sederhana di taman belakang sebuah villa kecil di puncak. Kami menyewa tempat itu dari hasil usaha kami sendiri. Bunga mawar putih dan babies bread menghiasi setiap sudut. Meja-meja didekorasi dengan sentuhan rustik, kain goni, bunga kering, dan pot kayu kecil bertuliskan nama tamu. Aku melihat para tamu mulai berdatangan. Sebagian besar adalah pelanggan kami yang sudah menjadi seperti keluarga. Pak Arif dan istri, tante-tante dari lingkungan, bahkan seorang jurnalis yang dulu pernah meliput warung kami. Semuanya datang bukan sekadar untuk menghadiri pernikahan, tapi untuk merayakan perjuangan yang mereka saksikan sejak awal. Rara berjalan menuju altar dengan mata berkaca-kaca. Aldi sudah menunggu di sana, dengan setelan jas krem muda dan senyum gugupnya yang khas. Aku menyaksikan dari samping, jantungku berdegup haru. Aku teringat semua luka, semua malam menangis dalam diam, semua doa yang dulu terasa sia-sia, dan aku bersyukur aku tidak menyerah. Setelah ijab kabul selesai dengan lancar, dan para tamu mulai menikmati hidangan, aku duduk sebentar di sudut, menikmati momen kebahagiaan itu. Sampai kemudian, seorang wanita paruh baya datang menghampiri. "Bu Rika?" Aku menoleh. Wajah itu, cukup familiar, meski sedikit berubah. "Saya, ibunya Dinda," katanya lirih. "Saya tahu saya tak berhak datang. Tapi saya hanya ingin melihatmu bahagia." Aku menarik napas. "Silakan duduk." Wanita itu tampak canggung. "Anak saya kini tinggal di luar kota. Setelah semua kejadian itu, dia tidak pernah pulang. Dan saya menyesal. Kami terlalu memanjakan dia, hingga tak tahu bahwa dia telah menyakiti orang lain." Aku menatapnya. Tidak ada rasa benci lagi di dadaku. Hanya rasa kasihan. Bukan pada Dinda, tapi pada ibu ini, yang harus menanggung malu karena perbuatan anaknya. "Terima kasih sudah datang," kataku lembut. "Saya doakan Dinda bisa menemukan jalan hidupnya."
Ia mengangguk pelan, lalu pergi sebelum sempat dilihat banyak orang. Dan aku tahu, ini adalah penutup yang pantas untuk bab masa lalu itu. Setelah pesta berakhir dan tamu mulai berpamitan, Rara dan Aldi menghampiriku. Mereka menggenggam tanganku erat. Kata Rara, terima kasih karena sudah menjadi ibu dan ayah sekaligus untukku. Aldi menambahkan, dan karena sudah percaya padaku. Aku janji, akan menjaga Rara seperti permata, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang pernah terluka dan kini sudah sembuh. Aku mengangguk, mencoba menahan air mata yang lagi-lagi menggenang. Pernikahan bukan tentang sempurna, nak, kataku, tapi tentang dua orang yang mau saling menyembuhkan dan tumbuh bersama. Semoga kalian saling menjadi rumah satu sama lain. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, usaha kami makin berkembang. Warung kami sudah punya 3 cabang di kota berbeda, dikelola oleh tim kecil yang kami latih sendiri. Rara yang kini menjadi ibu muda tetap aktif membantu, bahkan membuka kelas online masak praktis untuk ibu-ibu muda yang ingin berwirausaha dari rumah. Media makin sering meliput. Bahkan pernah, salah satu acara televisi nasional mengundang kami untuk jadi tamu. Saat ditanya apa kunci dari keberhasilan kami, aku menjawab, jangan pernah anggap hidup hancur hanya karena seseorang mengkhianatimu. Kadang, saat kamu kehilangan seseorang, kamu justru menemukan dirimu yang sebenarnya. Dan penonton studio berdiri, bertepuk tangan, sebagian tampak menangis. Suatu hari, saat sedang mengunjungi salah satu cabang di luar kota, aku tak sengaja melihat Randy. Ia tampak lusuh, berjalan sendiri menyusuri jalan pasar. Aku tak menghampiri. Aku hanya berdiri di balik kaca mobil, memandangnya dari kejauhan. Dalam hati, aku berbisik, terima kasih, karena telah pergi. Jika tidak, aku takkan pernah tahu bahwa hidupku ternyata bisa jauh lebih baik tanpamu. Aku tak membenci. Aku tak ingin balas dendam. Aku hanya memaafkan. Dan memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi memilih untuk tak lagi membiarkan luka itu mendikte hidup kita. Kini, setiap pagi aku membuka pintu rumah dan mencium aroma daun pandan dari dapur, tempat Rara sedang mencoba resep baru. Aku melihat cucuku, bayi mungil laki-laki bernama Raka, tertidur di ayunan kecil di ruang tamu. Aku tersenyum, lalu mulai menyiapkan pesanan catering seperti biasa. Hidupku bukan sempurna, tapi kini penuh cinta dan makna. Dan jika dulu aku pernah merasa hancur, kini aku bisa berkata dengan lantang. Aku bangkit bukan karena aku kuat, tapi karena aku memilih untuk tidak membiarkan diriku hancur selamanya.